Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili di sini adalah untuk menampilkan simulasi dari sistem pengendalian manajemen yang ada di suatu perusahaan berguna sebagai tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Adapun perusahaan yang menjadi landasan yakni dinamakan PT Abdi Sejahtera. PT Abdi Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa properti, yaitu jasa pengembang perumahan, baik itu berupa apartemen, kondominium, ataupun hunian lainnya. Di sini kami lebih memfokuskan pada hunian, yakni rumah. Struktur organisasi yang terdapat dalam PT Abdi Sejahtera adalah Direktur Sumber Daya Manusia, Manajer Pemasaran, Manajer Penelitian dan Pengembangan, dan staf pemasaran. Alasan menggunakan jenis jabatan ini dikarenakan berhubungan langsung dengan 4 pilar sistem pengendalian manajemen di dalam simulasi ini, yakni sistem proses perekrutan karyawan, pengukuran kinerja, desain pengendalian, serta pengimplementasian. Baiklah, berikut adalah simulasi yang akan kami jelaskan pada video ini. Selamat pagi Pak Dadi, Pak Siti, Pak Budi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Budi. Silakan duduk Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana liburan akhir tahun yang lalu? Sangat baik. Alhamdulillah sangat menyenangkan. Baiklah, sesuai kesepakatan kita pada akhir tahun yang lalu, Ya Pak. pada awal pertemuan 2018 ini kita akan mengadakan rapat awal tahun. Bagaimana? Sudah siap semua? Insyaallah. Jadi, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada pagi hari ini berkumpul dalam rangka menghadiri rapat awal tahun 2018. Yang saya hormati Pak Akbar sebagai Manajer Departemen Pemasaran dan Pak Dapi sebagai Manajer Departemen Pengendalian dan Pengembangan. Adapun hal yang akan dibahas pada rapat pada pagi hari ini adalah mengenai evaluasi pada tahun yang lalu dan landasan yang akan menjadikan realisasi rencana kita tahun sekarang. Berdasarkan informasi-informasi yang kita peroleh di lapangan, pemerintah menerapkan proses pembangunan rumah layak huni. Jadi itu berdampak positif terhadap para pengembang hunian. Semakin bertambah permintaan, maka semakin bertambah pula proyek yang akan kita kerjakan. Jadi saya akan bertanya kepada Pak Akbar terlebih dahulu mengenai informasi-informasi tersebut. Apakah dampak yang akan menjadi kendala-kendala pada masa yang akan datang? Kepada Pak Budi, menurut dokumen saya di sini Pak, saya juga mendengar informasi yang sama seperti Pak Budi ucapkan sebelumnya. Permintaan akan rumah layak huni di Provinsi Riau ini semakin meningkat Pak. Menurut Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertahanan PKPP Provinsi Riau, saat ini membutuhkan lebih kurang 218.000 unit rumah layak huni Pak, berdasarkan angka kebutuhannya Pak. Juga kelebihan yang sangat terlihat, pastinya perusahaan kita sebagai pengembang suatu hunian akan mendapatkan proyek tambahan Pak. Namun yang menjadi kendalanya Pak, semakin bertambahnya pesaing disertai dengan lahan yang tidak memadai Pak. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau boleh saya tahu, kenapa Pak Akbar saat menyebutkan lahan yang tidak memadai, Pak Akbar terlihat begitu cemas atau terbebani terhadap kondisi tersebut? Begini Pak, lahan di Provinsi Riau ini memanglah banyak Pak. Akan tetapi jika kita membangun rumah di lokasi kota, itu pasti mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan keuntungan maksud saya Pak, melainkan menambah pengeluaran kita Pak. Mungkin hal ini bisa dijelasi lebih lanjut oleh Pak Dapi. Silakan Pak Dapi
sebagai manajer pada Departemen Penelitian dan Pengembangan untuk menyampaikan berdasarkan informasi tersebut yang disampaikan oleh Pak Akbar. Baiklah, terima kasih Pak Budi. Berdasarkan hasil riset-riset sebelumnya, di Riau ini adalah wilayah yang cocok untuk berinvestasi properti. Di antaranya adalah wilayah yang tidak rawan gempa. Dan Riau adalah salah satu provinsi yang pertumbuhannya dan perkembangan pembangunan yang sangat tinggi, besar. Hal ini akan berdampak pada nilai properti yang semakin meningkat. Bahkan tidak heran banyak perusahaan pengembang yang berada dari luar masuk ke Provinsi Riau untuk membangun suatu hunian di sini. Akan tetapi, dengan makin bertambahnya pesaing, maka berkurangnya lahan memadai untuk dibangunkan suatu hunian. Ya, memang sebenarnya rumah layak huni ini difokuskan pada masyarakat berpenghasilan kecil. Itu menurut kata Kementerian PUPR. Jadi pemerintah akan menerapkan terobosan-terobosan terbaru dengan menerapkan rumah subsidi. Dengan kata lain, berarti kita fokus pada pembangunan rumah tipe 36, Pak. Karena hanya tipe rumah ini maksimal yang diberikan oleh subsidi pemerintah. Dan juga, berdasarkan pengamatan di lapangan, untuk membangun rumah dengan tipe 36, kita hanya bisa fokus pada lahan yang jauh dari kota. Karena sangat jarang ditemukan lahan di pusat kota yang dihargai rumah yang sangat mahal. Namun jika kita membangun rumah tipe 36 dengan lahan yang jauh dari pusat kota, berarti ada kemungkinan terdapat berbagai kendala, seperti banjir misalnya pada itu. Memang benar Pak Akbar, seperti yang telah kita rencanakan di tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun 2018, kita akan membangun rumah yang sedikit jauh dari pusat kota, namun tidak sampai ke pedalaman. Memang masalah banjir itu tidak bisa sepenuhnya dihindari, karena itu faktor pengairan yang tidak tersumbat atau berdasarkan dataran tinggi atau setidaknya. Jadi berdasarkan pengamatan yang telah Pak Davi lakukan, di mana lokasi rekomendasi untuk kita bangun dan pasarkan nanti, Pak? Menurut rekomendasi dari saya, di Jalan Limbungan Rumbai, Jalan Kubang Raya, kilometer 6 ke atas. Mengapa demikian? Dikarenakan jika di wilayah Rumbai, walaupun ke arah ujung, namun dekat pusat kota dan perkantoran, sedangkan Jalan Kubang Raya dekat dengan pusat-pusat pendidikan seperti SMA, Pulau Sejahtera Baru, Khusus Riau, dan Unri. Ide yang bagus Pak Davi. Apakah ada tambahan dari Pak? Ya, mengenai kendala banjir yang seperti disebutkan Pak Akbar tadi, bagaimana Pak Davi untuk menangani bencana banjir ini? Rata-rata di beberapa perumahan yang saya lihat Pak Budi, sebelum mereka membangun rumah, mereka menimbun tanah sesuai ukuran tanah yang dikapengkan. Memang terdengar aneh bagi sebagian orang, akan tetapi jika diteliti di jalanan banjir untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya seperti daerah Kampar itu masih dinilai wajar. Namun jika rumah banjir itu sudah tidak wajar lagi. Jadi untuk meminimalisir hal tersebut, maka dilakukan penimbunan terlebih dahulu sebelum membangun rumah. Oh, baiklah Pak David. Rekomendasi dari Bapak bisa saya terima. Bagaimana yang lain? Apakah terdapat usulan atau pertanyaan-pertanyaan? Maaf sebelumnya Pak Budi. Sebelum diakhiri, saya ingin mengusulkan penambahan staf pemasaran. Oh, iya. Karena staf pemasaran yang ada saat ini awalnya telah kita fokuskan pada rumah jenis platinum. Jika Bapak bersedia, saya akan hubungi dia nanti. Boleh Pak Akbar, bisa saya pertimbangkan menemui dia sebelumnya. Sudah Pak, dia adalah lulusan S1 akuntansi Pak Budi. Dia sebelumnya sudah punya pengalaman menjadi agensi Pak. Oh begitu. Baiklah, saya tetapkan tanggal pada pertemuan minggu depannya. Dan ini pada tanggal 8 Januari 2018. Itu akan dilaksanakan interview kepada staf pemasaran yang baru. Baik Pak. Dan hasil rapat kita pada pagi hari ini, maka dapat saya simpulkan rincian-rincian yang akan kita laksanakan pada tahun 2018. Yang pertama, kita fokus. Terima kasih kepada Pak Akbar selaku manajer pada Departemen Pemasaran dan Pak Davi selaku manajer pada Departemen Penelitian dan Pengembangan telah menyampaikan pendapat-pendapatnya pada rapat pada pagi hari ini.
jika terdapat kendala ke depannya bisa menemui saya di ruangan nantinya. Baiklah, saya akhiri rapat pada pagi hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Rizky, ini Bapak. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih sebelumnya Pak Akbar telah mengantarkan calon staf pemasarannya ke ruangan saya. Baik Pak, sama-sama. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Saputra. Oh, Rizky Saputra ya? Iya. Boleh saya lihat CV kamu? Iya, iya. Berdasarkan dari CV ini, kamu lulusan S1 akuntansi ya? Iya. Pertanyaan saya, kenapa kamu tertarik melamar menjadi staf pemasaran? Saya ini Pak dari dulu saya kerja di staf perumahan. Saya bekerja di pemasarannya. Iya. Alhamdulillah saya berhasil memenuhi apanya. Yang tertera di CV Pak, saya pernah bekerja di agensi perumahan dan saya bekerja di situ selama 3 tahun. Dan telah memenuhi target pemasarannya. Oh, gitu. Jadi di sini pada PT Abdi Sejahtera ini kita resmi Pak, perusahaan pengembang resmi. Jadi nanti pada saat Bapak bekerja ada SOP yang lebih mengikat. Apakah Bapak siap dengan target-target yang tinggi yang kami tetapkan pada perusahaan ini? Insya Allah saya siap. Saya pun sudah banyak belajar pada perusahaan semalam. Saya tukar sebelumnya. Oh, sudah pernah belajar ya? Bagus, akan saya pertimbangkan untuk Pak Rizky sebagai staf pemasaran di perusahaan kami. Jika sesuai, saya akan lanjutkan kontraknya selama 1 tahun. Kalau saya boleh nanya nih, Iya. target per bulan perusahaan ini berapa? Begini, sebagai staf pemasaran, kamu dituntut untuk membentuk sebuah tim, di mana satu tim ini beranggotakan 4 orang. Jadi, di dalam satu tim ini, dituntut target per bulannya itu 25 unit, minimalnya. Jadi, adapun besaran gaji untuk ketua tim itu 3 juta, meliputi biaya transportasi dan uang makan. Dan komisi tiap unit rumah itu 2,5% dari harga jualnya. Terima kasih dari arahan Bapak. Saya berusahakan bekerja bersama dengan Terima kasih Pak Rizky. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kamu boleh mengikuti Pak Akbar untuk diantarkan pada ruangan kami. Jadi di sini saya diterima nih. Ya, diterima. Makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Ya Pak Akbar, silakan dulu Pak. Terima kasih Pak. Oh, lihat saja Pak. Dulu Pak. Pak Dapi di mana? Pak Dapi sedang ada tugas penelitian di luar kota. Oh, begitu. Jadi begini Pak, apakah ada yang mau kita bicarakan? Iya Pak, ini kan kita udah di penghujung tahun 2018. Melihat kondisi real di lapangan saat ini, proyek pembangunan rumah layak huni yang kita bangun ini masih terdapat berbagai kendala Pak. Nah, jadi kemarin saya sempat juga berbicara dengan Pak Dapi selaku manajer pada Departemen Penelitian dan Pengembangan Perumahan. Jadi beliau menyampaikan begini, bagaimana kita ke depannya nanti pembangunan rumah ini kita akan membangun fasilitas-fasilitas yang unggul dibanding pesaing lainnya, seperti fasilitas sosial, lapangan olahraga, masjid, taman bermain anak. Nah, jadi di sini saya ingin meminta saran dari Pak Akbar selaku manajer pada Departemen Pemasaran untuk menyampaikan saran Bapak terhadap perusahaan kita untuk jangka waktu di tahun 2019. Jadi begini Pak, ada beberapa saran saya yang sudah jauh lama ingin saya sampaikan kepada Bapak. Ya. Saya sudah mencatatnya Pak.
perusahaan kita membuat suatu aplikasi Pak, Oh gitu. di mana di dalamnya nanti Pak terdapat video simulasi Ya. bentuk rumah yang akan kita bangun nanti. Oh. Nah, jadi itu menghemat waktu konsumen Pak, pasti Pak, Pasti, tanpa perlu survei lokasi mereka, Ya. tanpa perlu langsung datang gitu Pak. Langsung datang. Nah, mereka sudah tahu bentuk rumah yang akan mereka beli nanti. Iya. Itu saran saya Pak. Sarannya. Bagaimana Pak? Bisa Bapak terima? Ya bisa saya kondisikan nanti ke depannya gimana. Jadi begini juga Pak Anggar, saya juga ingin membicarakan tentang insentif dan fasilitas tambahan yang akan saya berikan kepada manajer dan juga staf pemasaran di perusahaan ini Pak. Jadi untuk manajer itu, masing-masing manajer dari departemen manapun itu akan mendapat fasilitas tambahan berupa mobil pribadi. Ada tapi itu mobil pribadi operasional dari perusahaan. Apabila manajer keluar dari perusahaan kita ini, maka manajer itu berhak mengembalikan mobil tersebut kepada perusahaan yang bersangkutan. Dan untuk staf pemasaran, mereka akan mendapatkan komisi. Jadi kemarin itu kan saya tetapkan 2,5% dari harga jual rumah. Nah, tetapi di tahun 2019 akan saya naikkan menjadi 3% dari harga jual rumah. Itu sangat bagus Pak. Jadi begini, untuk manajer juga bisa mendapatkan komisi seperti halnya staf pemasaran. Akan tetapi komisi tersebut lebih tinggi, yakni sebesar 5%. Tapi syaratnya manajer harus mendapatkan konsumen langsung di lapangan tanpa ada campur tangannya pihak ketiga, yakni staf pemasaran. Jadi manajer berhubungan langsung dengan pihak developer yang ada di lapangan. Jadi akan mendapatkan 5% dari harga jual rumah tersebut. Baik Pak. Nanti juga akan saya sampaikan kepada Pak Dati ketika Pak Dati sudah pulang dari luar kota Pak. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi begini Pak, saya sangat berterima kasih sekali kepada manajer dan juga staf di dalam departemen manapun di perusahaan ini telah bekerja maksimal di tahun 2018 dan memberikan berbagai macam alternatif untuk di tahun 2019. Baik Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, ya Pak Bar, sama-sama. Akan hasil simulasi video sistem pengendalian manajemen pada perusahaan Abdi Sejahtera yang kami presentasikan berguna untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti yang ada di Provinsi Riau ataupun di Indonesia ini sendiri. Jadi, terdapat dua aspek penting yang akan membantu perusahaan-perusahaan properti ini untuk kedepannya semakin membaik. Yang pertama, bagaimanapun lokasi daerah yang kita bangun, kita harus menciptakan nilai lebih terhadap pesaing-pesaing lainnya. Yang kedua, kita harus menerapkan sistem aplikasi digital. Jadi, ini berguna untuk menghemat waktu, terutama untuk konsumen itu sendiri. Baiklah, sekian simulasi video sistem pengendalian manajemen yang dapat kami presentasikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.